Pemirsa, Hizbullah sudah menyatakan perang terhadap Israel sehingga kemungkinan besar Zionis akan mengintensifkan serangannya ke Lebanon. Lantas, bagaimana keamanan warga negara Indonesia di sana? Sudah bergabung bersama kami Duta Besar RI untuk Lebanon, yakni Bapak Hajrianto Y. Tohari. Selamat siang, Pak Hajrianto. Bagaimana kondisi Anda, sehat, Pak? Selamat pagi, Mas Rendra. Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik. Baik, Pak Hajrianto, kemarin Sekjen dari Hizbullah sudah menyatakan perang terhadap Zionis. Ini bagaimana kondisi di sana, Pak? Apakah serangan dari Israel masih berlangsung, Pak? Ya, tentu saja Hizbullah merupakan organisasi dan gerakan perlawanan. Ideologinya adalah perlawanan ya terhadap penjajah Israel. Pasti Hizbullah akan tetap setia dengan ideologinya itu. Maka dari itu saling serang antara Israel dan Hizbullah juga terus berlangsung. Tetapi sejak 4-5 hari terakhir serangan Israel ke ibu kota Lebanon di Beirut itu tidak ada terjadi. Tetapi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel semakin intensif dan ekstensif ke wilayah Beka dan juga di Lebanon Selatan, terutama di perbatasan antara Lebanon dan Israel. Suasana di kota Beirut sendiri sejak 5 hari terakhir ini, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat berjalan dengan normal kecuali di daerah yang menjadi basis kekuatan Hizbullah di kawasan Dahiyeh dan sekitarnya di Beirut Selatan. Kira-kira boleh dikatakan di luar wilayah Dahiyeh kehidupan berjalan normal, seperti tidak terjadi peperangan. Tetapi di kota Beka dan di Lebanon Selatan, seperti saya katakan tadi, serangan-serangan Israel semakin gencar, baik secara intensif maupun ekstensif. Baik. Pak Hajrianto, untuk di Lebanon Selatan ini apakah masih ada WNI yang tinggal di sana, Pak? Dan secara umum kondisi WNI di Lebanon saat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah sejak terjadi eskalasi peperangan antara Israel dan Lebanon, kita sejak awal sudah mengungsikan dan mengevakuasi warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan dan terutama di kota-kota seperti di Nabatiyeh, Tir, Marjayun. Itu semua kota-kota di wilayah perbatasan itu kita sudah evakuasi dan kita amankan di shelter KBRI Beirut yang berada di lantai bawah KBRI Beirut. Seperti diketahui, KBRI Beirut itu berada di kawasan Baabda, agak di luar kota Beirut, tetapi di wilayah perbukitan, di mana kota Beirut itu dapat kami lihat dari KBRI dengan sangat jelas. Dan wilayah Baabda ini baik pada peperangan kali ini maupun perang Israel-Libanon pada tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2006, itu memang dapat dikategorikan sebagai kawasan aman yang selalu luput dari serangan udara Israel. Baik, Pak Hajrianto. Walhasil warga negara Indonesia sekarang berjumlah sekitar 32-33 itu berada di shelter KBRI Beirut dengan aman dan selamat, tidak ada yang kurang suatu apa. Baik. Pak Hajrianto, kita kemarin sempat melakukan pemulangan WNI dari Lebanon, dan apakah akan ada rencana lagi pemulangan WNI dan mengingat kondisi di Lebanon saat ini, Pak Hajrianto?
Ya, rencana dan program evakuasi ke tanah air itu tetap terbuka untuk diadakan, tetapi sampai hari ini belum ada warga negara Indonesia yang bersedia untuk dievakuasi pada gelombang ketujuh. Jadi kita sudah melakukan evakuasi sejak tanggal 5 Agustus 2024 selama sebanyak 6 gelombang. Gelombang pertama sampai gelombang ke-6 yang terakhir tanggal 5 Oktober kemarin. Dan sampai hari ini kita terus memberikan penyadaran dan sekaligus melakukan pendekatan kepada warga negara Indonesia agar dapat dievakuasi ke tanah air. Tetapi seperti saya katakan tadi, sampai hari ini belum ada lagi warga negara Indonesia yang merasa berkepentingan atau bersedia untuk dievakuasi, karena di samping mereka sendiri merasa masih baik-baik saja dan tempat tinggal mereka aman, apalagi yang berada di KBRI, juga ada di antaranya para mahasiswa yang diyakinkan oleh pihak universitas sebagai aman untuk tetap berada di asrama universitas masing-masing. Baik, Pak Hajrianto, kita minta pernyataan mengenai serangan Israel di markas UNIFIL. Ini koordinasi terakhir dengan Kemenlu seperti apa, dan terutama bagaimana kondisi pasukan Indonesia kita yang tergabung di UNIFIL, Pak? Sampai hari ini Komandan pasukan UNIFIL atau Force Commander masih berada pada posisi beberapa minggu yang lalu, yaitu tetap berada di posisi tempat mereka menjalankan tugas pengabdian untuk memelihara perdamaian selaku peacekeeper. Sampai hari ini kontingen yang datang dari 41 negara di bawah bendera PBB yang mengirimkan tentara pemelihara perdamaian ke Lebanon Selatan, di mana kontingen terbesar adalah dari Indonesia, sekitar 1.255 tentara nasional Indonesia, juga tetap kukuh dan tetap berdisiplin untuk tidak bersedia meninggalkan kawasan tempat mereka bertugas sesuai dengan intimidasi dan ancaman dari Perdana Menteri Israel, di mana Perdana Menteri Israel meminta kepada pasukan UNIFIL untuk ditarik mundur ke belakang sekitar 5 km dari Blue Line. Tetapi pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL tetap teguh untuk tidak bersedia meninggalkan tempat tugas mereka. Demikian juga dengan kontingen Garuda Indonesia tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan komandan UNIFIL. Baik, terima kasih Bapak Hajrianto, Dubes RI untuk Lebanon sudah berbagi informasi dengan kami di Kabar Siang. Semoga Anda selalu sehat, Pak Hajrianto.